Tapi ini ya, di video ya. Halo, di apa namanya, di layar ini ada beberapa aturan perkuliahan yang nanti akan kita sepakati bersama. Semua udah bisa ya? Yang pertama, untuk pertemuan berikutnya saya akan membuka SIA ini, link SIA 15 menit sebelum pertemuan kita, sebelum kelas, dan nanti 15 menit berikutnya setelah kelas dimulai, untuk absensi akan saya tutup. Kemudian yang kedua, untuk perkuliahan ini karena bersifatnya daring, dan mungkin nanti karena sekarang ini semuanya di-mute untuk itunya, tapi mau boleh yang rapi dan sopan, tidak boleh ada yang tidak. Perkuliahan ini juga saya ingin supaya kita tidak saling menghargai juga, menghormati. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ya bolehlah dikit-dikit, tapi nggak boleh makan. Maksudnya perkuliahan ini supaya kita fokus di dan yang keempat, ini yang terpenting, untuk penilaian. Untuk UTS ada persentasenya, UTS dan UAS itu sama-sama persentasenya 20, kemudian kehadirannya 20%, tugas, kuis, dan presentasi saya beri presentasinya 30%. Jadi nanti akan ada tugas, akan ada kuis, dan akan ada presentasi secara kelompok. Itu nanti semuanya akan ada ini ya, ada nilainya, gitu ya. Ini sudah mengerti untuk aturan perkuliahan, teman-teman? Ngerti Bu. Udah Bu. Ngerti Bu. Ngerti Bu. Bu, absennya udah ditutup ya Bu? Iya Bu, absennya belum buka Bu. Absennya udah ditutup ya Bu? Kami nggak bisa absen nih Bu. Iya Bu. Ya Bu, saya juga belum bisa absen Bu. Semuanya sudah masuk. Iya Bu, nggak bisa absen. Kalau di sini semua sudah masuk, 55 partisipan in the meeting. Berarti sudah apa namanya? Di SIA-nya ya? Iya Bu, di SIA belum bisa. Iya. Itu nanti terakhir aja, atau nanti akan apa namanya? Akan perbaiki untuk ininya, untuk absensinya. Di akhir nanti saya akan perbaiki untuk absensinya ya. Sekarang ini kita masuk ke materinya dulu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Kita akan mempelajari sifat-sifat dari bahan bangunan. Kenapa materi ini ada di salah satu mata kuliah di teknik sipil? Karena dari materi bahan bangunan ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memahami sifat geometris, sifat fisika, dan sifat mekanika. Dan untuk sifat geometris bahannya itu, sifat geometris bahan itu adalah sifat yang paling dasar terkait dengan dimensi. Jadi kalau misalnya nanti kita disuruh untuk mengukur satu bahan bangunan, misalnya apa? Misalnya kayu. Nah itu kalau secara geometris sifat itu panjang, lebar, tebal, atau misalnya di melakukan pengecatan. Nah itu kan kita bisa ukur luasnya, luas dari penampang yang akan kita cat.
Atau misalnya di bahan beton itu kita mau mengecor satu bagian, berarti yang kita hitung di situ adalah volumenya. Itu dari bahan. Nah, seperti ini, misalnya baja profil. Baja profil itu ada ukurannya dia. Ada, ini kan namanya baja profil ini berapa? Profil IBIM ya. Itu berarti ada tingginya, tinggi badannya, ada lebar sayapnya, ada tebalnya, itu geometrisnya. Atau kalau misalnya di di beton, di tulangan itu ada panjangnya, kemudian juga untuk ukuran penulangannya, jumlah penulangannya, itu semuanya termasuk ke sifat geometris bahan. Atau di batu bata itu nah, kalau untuk sifat fisika bahan itu dilihat dari berat jenisnya, berat satuan, kemudian di kembang susutnya, ketahanan terhadap air, sifat akustik, isolatornya, permeabilitasnya, dan kadar airnya. Itu secara sifat fisika bahannya. Kalau secara sifat mekanika, nanti kita bisa menghitung modulus elastis, batas proporsional, batas elastisnya, kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, itu termasuk sifat mekanika bahan. Kuat lentur, dan hubungan antara tegangan dan regangannya. Kemudian dari pengujian tarik statis, itu deformasi bahan disebabkan oleh beban tarik adalah dasar dari pengujian dan studi mengenai kekuatannya. Alasannya, pengujian tarik itu dilakukan menghasilkan dan nampak. Kebanyakan bahan itu mempunyai kelemahan dari untuk beban tegangan tariknya. Gambarnya seperti ini. Dan ini rumus rumusnya. Juga tegangan dan regangan. Dan antara tegangan dan regangan itu juga disajikan dalam bentuk sebuah diagram atau kurva. Ini dapat pengujian tarik dan tekan di laboratorium. Untuk standar pengujian itu ada 4 di Indonesia ini berlaku: ASTM, American Society for Testing Material, DIN, Dutch Industry Norm, British Standard, dan di Indonesia ini SNI atau Standar Nasional Indonesia itu bisa kita pakai, atau SII, Standar Industri Indonesia. Dari pengujian besarnya beban dapat dilihat pada bahan panjang dapat dilihat dari alat ukur panjangnya. Dan dari hasil dua pengukuran ini dapat dibuat sebuah kurva hubungan tegangan dan regangan. Nah, ini salah satu kurva karakteristik tegangan regangan berbagai material. Kemudian ada lagi kalau mencari modulus elastisitas itu rumusnya. Ini beberapa kurva yang menunjukkan hubungan tegangan dan regangan.
Perbandingan bukan bertulang dan baja itu juga ditampilkan di dalam grafik ini. Pada umumnya kurva awal menunjukkan hubungan yang linear atau jangan berbanding lurus dengan tegangan. Jika tegangan telah mencapai batas elastis, kemudian tegangan tersebut dihilangkan, seperti kondisi menunjukkan respon yang mendekati elastis, tetapi akan terjadi deformasi. Ini beberapa kurva, contoh-contoh kurva. Slide-nya nggak nampak, Bu. Slide-nya nggak nampak. Iya Bu, slide-nya nggak nampak Bu. Sebentar. Ya. Kayaknya nggak nampak. Kalau ini nampak nggak? Kalau ini sudah nampak belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum Iya, Bu. dari tadi. Dari tadi, Bu. Belum, Bu. Tadi berarti belum dari tadi tampilan yang di kalian baru yang mana? Aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan, Bu. Bentar. Tadi bisa banyak saya berikan slide-nya. Ini aturan perkuliahan. Masih sama. Oh ini, bentar. Ngomong apa dari tadi, bapak-bapak? Bentar. Ini sudah. Sudah, Bu. Bahan bangunan. Sifat bahan. Sudah, Bu. Kalian ini memang ngerjain saya bagus. Keren, saya dari tadi saya bicara slide-nya sudah ganti. Nah, kalian baru ngomong ya. Kirain gangguan, Bu, kita punya. Kalau kata Bu Nini, saya sudah lari, kalian masih di belakang nungguin angkot. Oke, sudah tampil bahan bangunan. Nampak Bu. Oke. Bu, tampil. Suaranya Ibu masih putus-putus, Bu. Oke. Saya ulang ya, ini slide-nya. Coba berikan masukan kalau slide itu tidak terlihat. Dari saya bilang makan tidur kayaknya di situ. Bu, suaranya masih putus-putus, Bu. Bahan bangunan. Sifat bahan bangunan, kita akan mempelajari kita akan memahami tiga sifat. Geometris, fisika, dan mekanika. Oke. Sifat geometris itu terkait dengan dimensi ukuran.
Jadi kalau dimensi dari bahan bangunan itu meliputi panjang, lebar, tebal, luas, sama volumenya. Ini nampak nggak di slide-nya? Nampak Bu, nampak. Misalnya di baja profil itu kalau misalnya kita bilang dimensi berarti untuk hanya tinggi badan dari profil itu, kemudian ada lebar sayapnya, ada tebal badannya, itu untuk baja profil. Untuk profil H atau lain itu kan seperti kalau orangnya dimensinya apa. Kalau ini misalnya untuk penulangan di apa namanya di beton itu juga bisa kita lihat dari kalau orang tanya mengenai apa namanya dimensinya, itu berarti bicara tentang panjang dan lebar, ukuran penulangannya, jarak penulangannya, jumlah tulangannya, kemudian ada sengkangnya berapa, selimut betonnya berapa, itu dari geometrisnya, dimensinya, dari dimensi kalau kita bicara tentang beton atau penulangannya. Kalau bicara kita orang nanya batu bata, kemudian mereka tanya dimensi ukurannya di batu bata itu ada panjang, ada lebar, ada tebalnya. Nah, untuk sifat fisika bahannya, sifat fisika bahan itu kita bisa lihat berat jenisnya atau kita bisa hitung berat jenis, berat satuannya, kembang susutnya seperti apa, ketahanan terhadap air, api, terus isolator, permeabilitas maupun kadar airnya. Itu kalau bicara tentang sifat fisikanya. Kalau kita berbicara mengenai sifat mekanik, kita bisa menghitung modulus elastisitas, batas proporsionalnya, batas elastisnya, kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, kuat lentur. Kalian dapat ya yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai misalnya berapa kuat taringnya atau berapa kuat tekan, itu berarti kita sedang berbicara tentang sifat mekanika bahan tersebut. Kita sedang berbicara tentang mekanika bahan tersebut. Tegangan dan tegangan itu ditampilkan di dalam sebuah kurva. Yang tadi itu nanti bisa kita lakukan di lab, di laboratorium. Kayaknya mungkin sudah kalian dapat ini di mata kuliah apa ini? Kalau informasi bahan. Baja ya, beban tarik. Betul nggak? Ini di baja sudah sudah diberikan. Belum, Bu. Belum dapat mata kuliah baja, Bu. Masih semester 3, Bu. Oh, berarti nanti di semester 5 ya. Oh, kalian ini semester 3 sih ya. Itu nanti di baja akan lebih akan lebih didalami lagi. Pengujian tarik itu ada beberapa simbol, kemudian ada rumus yang digunakan.
Nah, hubungan tegangan dan regangan itu disajikan dalam sumbu yang biasanya didapatkan dari pengujian tarik atau tekan di laboratorium. Agar sifat suatu bahan itu dapat berlaku secara umum, sering metode pengujian diatur halnya tentang atau ukuran yang diuji. Cara pengujian juga itu ada di dalam praktikum bahan bangunan, praktikum beton. Itu nanti akan ditampilkan di situ, akan dapat. Di Indonesia sendiri ada di dunia ini memang ada beberapa standar pengujian. Ada ASTM, American Society for Testing Material, ada Dutch Industry Norm, DIN, atau British Standard, dan di Indonesia ini berlaku SNI atau Standar Nasional Indonesia dan SII, Standar Industri Indonesia. Di dalam pengujian, besarnya beban dapat dilihat pada alat ujinya, sedangkan besarnya perubahan panjang dapat dilihat pada alat ukur panjangnya. Ini semua nanti kita pelajari di praktikum bahan bangunan, teknologi beton. Karakteristik seperti yang tadi saya bilang itu untuk hubungan antara tegangan dan regangan itu biasanya mereka akan bentuknya itu dalam bentuk kurva atau diagram. Ini contoh-contoh kurvanya. Ini untuk menghitung modulus elastis. Rumusnya seperti di samping kanan ini. Ini juga perbandingan beton bertulang dan baja juga bisa kita gambarkan di kurvanya. Kita bisa buat kurvanya. Pada umumnya, kurva awal itu menunjukkan hubungan yang linear atau tegangannya berbanding lurus dengan tegangan. Jika tegangan telah melampaui batas elastis, kemudian tegangan tersebut dihilangkan, seperti di kondisi awal, biasanya menunjukkan respon yang mendekati elastis, tetapi akan terjadi deformasi permanen. Ini kurva-kurvanya. Tegangan kita pasti membentuk sebuah kurva, karena itu hubungan baik aja kita kasih bentuknya seperti ini. Kurva regangan itu di bawah, tegangan MPa pasti ada di yang tegak itu tegangan, atau MPa yang mendatar itu regangan, itu persentasenya. Ada beberapa sifat atau istilah penting dari sifat bahan ini. Yang pertama, modulus elastisitas atau Young's modulus. Itu besaran yang menunjukkan kemiringan diagram atau kurva tegangan regangan. Dalam praktek sering digunakan modulus tangan atau modulus second. Kemudian ada lagi istilahnya batas proporsional. Batas proporsional adalah tegangan terbesar dari kurva tegangan regangan yang masih menunjukkan hubungan linear. Kemudian istilah yang lain, batas elastis atau elastic limit. Tegangan terbesar di mana bahan akan kembali pada posisi atau ukuran semula jika beban dihilangkan. Kemudian istilah berikutnya adalah titik keleleh. Tegangan yang biasanya sedikit di atas batas proporsional, di mana akan terjadi pertambahan regangan, meskipun tanpa penambahan atau pengurangan tegangan. Pada bahan-bahan tertentu, misalnya baja, itu titik lelehnya sangat terlihat jelas. Itu terjadi pada upper dan lower yield point. Dan untuk
untuk bahan yang titik lelehnya tidak jelas dapat digunakan pendekatan dengan metode offset. Istilah berikutnya adalah tegangan batas. Tegangan batas adalah tegangan maksimum yang dapat dicapai dari suatu bahan tersebut. Ada juga modulus sunting. Modulus sunting itu luas segitiga di bawah kurva tegangan regangan yang dibatasi oleh batas elastis. Satuan modulus sunting adalah satuan juga kemampuan dalam menyerap energi di mana bahan masih bersifat statis. Kemudian keuletan. Luas total di bawah kurva tegangan regangan yang menunjukkan kemampuan bahan dalam menyerap energi hingga mencapai runtuh atau patah. Ada lagi istilah pengerasan regangan. Kenaikan elastik bahan akibat beban berulang. Kemudian istilah yang lain adalah ulet. Itu sifat bahan yang menunjukkan kemampuannya mengalami deformasi plastis tanpa penambahan atau pengurangan beban. Yang berarti sebelum mengalami runtuh, bahan menjadi liat, berarti semakin aman terhadap kemungkinan runtuh atau patah, jarang mendadak. Istilah yang sering juga kita dengar adalah getas. Getas itu berarti sifat bahan yang menunjukkan deformasi yang kecil sebelum runtuh. Dan yang terakhir adalah isotrop. Itu mempunyai sifat sama dalam berbagai arah. Jadi itu adalah beberapa istilah yang nanti akan kita pakai atau biasa kita pakai di ilmu teknik sipil, khususnya saat kalian belajar tentang misalnya struktur beton, struktur baja, ataupun nanti di kayu atau di struktur yang lain. Itu beberapa istilah-istilah yang tadi saya sampaikan. Ini saya akan tabel sifat beberapa bahan bangunan ya. Untuk baja itu berat jenisnya, untuk baja di sini ada sudah di dalam tabel ini 7,83, kemudian tegangan ultimate-nya 450 MPa, tegangan lelehnya 250, modulus yang-nya 2,10 × 3, kemudian koefisien muainya 11. Untuk beton ada BJ-nya 2,4, kemudian tegangan ultimate-nya 35 MPa, tegangan lelehnya nggak ada, modulus yang-nya ada, koefisien muainya ada. Untuk kayu beda lagi, untuk aluminium juga ada di bawah 2,8 kg/meter kubik, kemudian 262 MPa, tegangan lelehnya 240, modulus yang-nya 7. Jadi sebenarnya bahan bangunan itu adalah bagaimana kita mengenal bahan-bahan yang biasa dipakai untuk yang berhubungan dengan bangunan. Jadi mungkin nanti ke depannya kita nanti akan belajar tentang kayu, kita juga akan belajar tentang bambu, kita akan belajar tentang tulangan, kita akan belajar baja profil, kemudian juga ada baja ringan, kemudian seperti bahan-bahan pendukung misalnya di rumah itu kayak keramik, kemudian ada aspal, terus ya ada kaca, ada cat, ada agregat untuk membuat beton, kemudian semen sama betonnya. Itu yang ke depan nanti akan kita pelajari.
Nah, di kuliah bangunan ini next pertemuan berikutnya saya mungkin ada tugas, kemudian juga nanti saya akan berikan kuis. Mungkin nanti sistemnya kalau untuk kuis saya akan bikin seperti kayak pilihan ganda multiple choice gitu. Dan nanti bikin seperti kayak di Google Form, nanti kalian tinggal saya kasih pertanyaan, kalian nanti tinggal klik jawabannya, tapi itu nanti saya kasih waktunya sangat terbatas, misalnya 10 atau 15 menit, itu harus selesaikan kuis itu. Jadi saya semua ini bisa mengikutinya dengan handphone masing-masing, jadi nggak nebeng, sehingga pada saat saya berikan kuis itu kalian bisa ngisi langsung di ininya, di handphonenya gitu. Kemudian untuk presentasi ya, maksudnya saya nanti akan membuat grup, kemudian grup itu nanti setiap grup itu akan mendapatkan tugas untuk mengeksplor bahan-bahan bangunan yang nanti saya berikan di setiap grup itu beda. Jadi seperti kalian nanti kayak presentasi di satu grup itu, misalnya nih contohnya, saya kasih kalian grup itu satu tema, misalnya apa, tentang tangga. Nah, grup itu harus mempresentasikan tangga itu macam ya, ada yang dari aluminium atau ada yang dia bentuknya cor. Nah, terus kemudian bagaimana cara menentukan ini, bagaimana cara menentukan step-step di itunya, di tangga itu. Nah, itu nanti akan saya berikan di poin presentasi. Jadi kalau saya bilang misalnya saya mau nih grup ini mengeksplor tentang apa misalnya. Kalau misalnya bambu, berarti grup itu harus mengeksplor sebanyak mungkin informasi tentang pembangunan bambu, jenis bambunya, kemudian mungkin bisa dilihatnya juga dari kekuatannya, kenapa itu satu sama lain pasti ada keunggulannya, ada kelemahannya. Kemudian bambu itu dipakai untuk apa di dalam bangunan. Di dalam bangunan itu misalnya dipakainya untuk, kalau misalnya di bambu berarti bisa untuk gazebo kah, bisa untuk apa, itulah kalian nanti bisa mengeksplor di grup kalian masing-masing. Nanti saya akan lihat di absensi nama-namanya, kemudian nanti saya akan buat grup. Mungkin nanti minggu depan atau kapan saya nanti akan sharekan grup-grupnya siapa-siapa aja. Jadi nanti dari grup itu kita bisa mendapatkan banyak hal untuk mengeksplor bahan-bahan bangunan. Kedepannya seperti itu yang akan kita jalani. Kemudian seperti tadi di depan disampaikan untuk UTS itu presentasinya 25% ya. Jadi dari 100%, kalau misalnya kalian tidak mengikuti UTS, ya berarti kalian sudah bisa menghitung lah berapa persen nilai yang sudah hilang kalau kalian tidak mengikuti UTS. Dan kalau misal kalian juga tidak mengikuti UTS, berarti sudah setengah dari nilai kalian itu sudah. Kemudian untuk presentasinya, untuk kehadiran, menurut saya kehadiran itu sangat penting. Maksudnya itu sangat penting ya. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau kita misalnya tidak hadir, yang penting saya datang. Terkadang kan ada mahasiswa yang berpikir yang penting saya datang UTS, saya datang UAS, ya oke.
fine, pasti saya dapat nilai bagus. Tapi buat saya, bagaimana orang itu bisa tahu, bisa mengerti sebuah materi kalau dia tidak pernah hadir dan dia tidak pernah ikut perkuliahannya. Jadi menurut saya tetap presentasi itu penting. Walaupun absensinya dia tidak pernah hadir, saya juga bohong, sama dengan bohong dia tidak ikut ujian, tidak ikut mata kuliah, itu berarti itu. Oke, kayaknya untuk sementara ini dulu. Besok nanti saya baru kasih tugas atau quiz. Sekarang ada berapa yang bergabung? Sebentar, saya lihat. Pertemuan berikutnya 15 menit sebelum perkuliahan ini saya akan buka, jadi kalian masuk 15 menit di itu ya, absensi sia ya. Siap, Ibu. Kemudian nanti 15 menit Baik, Bu. berikutnya. Bu. Absennya belum bisa, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Bu, Bu, Ini absennya gimana ya? gimana? absennya yang Bu, berbasis Nah, sekarang Satu-satu omong. betul sekali. Absensi ya, Bu. Ya, sianya mana sih ini? Sianya memang belum pada masuk semua ya. Ini karena sia ini sistem baru, jadi kami di sini masih Matiin dulu dong yang lain. bentar saya lihat.